Yuk, 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 mulai yuk. Kita bahas IISG dulu kali ya. Senang lah ya, paling tidak hari ini technical rebound. Nah, kita lihat di bulanan teman-teman, IISG memang lagi gelombang koreksi yang aku udah bilang dari Januari, ya kan? Bulan ini mantul di MA 60, ya. Ah, ini kalau bisa bertahan kayak begini, itu menurut aku bagus. Ini candle mingguan, jadi bertahan sampai Jumat nanti, gitu ya. Eh, ini kalau nggak salah pola apa ya? Aku lupa namanya. Ini ada pola candle kayak begini. Ini adalah pola pembalikan, gitu ya. Katanya kalau muncul pola seperti ini akan naik gitu. Ya belum tentu naik ke atas sih, tapi akan menunjukkan penguatan katanya. Walaupun sekali lagi candle pattern itu bukan segala-galanya gitu ya. Kayak kita kemarin kita sempat lihat eh apa bearish engulfing kemarin di mana ini di D ya. Yang mana kemarin ini nih bearish engulfing yang ini terus ternyata beneran turun ya kan. Tapi kita pernah juga lihat di Excel itu ada saya pernah bikin rekomend apa bullish engulfing untuk kayak kenaikan tanda kenaikan ternyata stop loss juga. Jadi sebenarnya bukan kayak segala-galanya gitu ya. Tapi ya daripada nggak ada sama sekali gitu ya buat penghiburan lah ISG hari ini. Oke? Jadi masih lihat kalau menurut aku sampai Jumat gimana kalau misalnya bertahan bener-bener ijo kayak begini nggak digembosin gitu ya di tengah minggu ini kan berarti tinggal besok sama lusa kan minggu ini mungkin akan bagus. Kalau misalnya teman-teman nanya Kak kira-kira bisa nyampe kemana? Kalau dari pembalikan sekarang mungkin support terdekat itu di sini nih. Oh nggak terlalu kelihatan ya. Ditebelin. Nah 7.500-an ya ekspektasi. Paling enggak sampai ke situ kalau mantul, paling enggak ngarepnya gitu ya. Tapi yang jelas kita wait and see saja dan ini tidak mengubah policy saya bahwa ini tidak bikin kalau toh ini terjadi pembalikan gitu ya. Ini tidak membuat maksudnya market tiba-tiba kita uptrend dan melupakan semua kedowntrend ini enggak. Tetap masih downtrend gitu ya. Jadi tren sebuah saham atau IISG itu tidak berubah dalam satu kali hijau, satu minggu hijau, lalu kita lupa segalanya itu enggak ya. Karena kan ingat kita sampai di hari ini adalah 3 bulan perjalanan sampai ke hari ini gitu loh maksudnya ya. Dari kita euforia Desember lalu nongol MSCI bla bla bla. Aku pribadi menurutku sampai Mei mungkin nungguin MSCI gitu ya dan tentunya lihat geopolitik masalah perang ini gimana sampai paling nggak sampai Mei untuk market kita itu jangan terlalu hari ini aku udah beli sih tadi. Besok aku rekomen di channel biru seperti biasa yang mau masuk ke sini yang kayak nggak ke channel biru seperti biasa. Kak, mohon maaf lahir batin iya, Kak Lutfi dan teman-teman yang lain maaf lahir batin. Ya, otaknya masih liburan nggak sih? Aku masih liburan sebenarnya otaknya. Kak review PTRO dong, ayo kita lihat. PTRO sih sebenarnya ini ya, kalau aku pribadi sama si pergoreng-gorengan ini PTRO sama si PP dan si Bakri ini, aku tuh udah ilfeel ya, dalam artian udah ya gitulah. Aku sih tetap berpendapat Kak PTRO ini udah nggak layak apa buat dibeli at least untuk keadaan sekarang ya. Kalau nanya support terdekatnya 4.000. Dan ini udah deket ya. Kalau menurut aku sih harusnya nyampe. Ini pun sudah di area support sebenarnya 4.700. Ingat, support itu kan bukan kayak satu garis harus 4.000 totet gitu kan enggak ya. Tapi itu sebuah area gitu ya. Menurutku 4.700 ini sekarang sudah ada di area support. Udah kita lihat ini 3 minggu dia mondar-mandir deket-deket 4.500 lah ya. Dekat-dekat situ. Aku pribadi tidak tertarik untuk beli PTRO teman-teman gitu ya. Kalau menurut aku untuk PTRO Bumi Dewa baiknya kita move on saja gitu ya. Karena ingat harga sampai ke hari ini bukan kemarin sore ya. Ini sudah koreksi dari Januari karena itu ngikutin apa tema dari pas kejatuhan MSCI kemarin ingat gitu ya. Jadi kalau aku pribadi sih ini kan grafik mingguan ya, dia sudah di bawah MA60. Kalau aku pribadi lebih memilih untuk menghindari saham seperti itu. Gitu karena kalau di mingguan saham itu nggak galau, nggak yang tahu-tahu tahu-tahu nanti tahu-tahu uptrend gitu tuh nggak.
Ingat sampai ke hari ini prosesnya 3 bulan, oke? Jadi kalau toh nanti kita berubah pikiran, serok lagi bumi, dewa, atau PTRO gitu ya, itu juga nanti akan ada prosesnya. Kita akan ngelihat, oh bener-bener akan terjadi kenaikan nih, yang kayak gitu-gitu. Untuk sekarang policy aku tetap apa yang itu tadi ya golongan-golongan PP dan Bakri aku sih lebih menghindari. Paling kemarin sempat beli energi karena aku pikir apa di energi kan maksudnya di sektor energi gitu ya. Tapi itu pun stop loss gitu ya. Jadi energi apa kabar? Kita lihat energi yuk. Kepo-kepo. Soalnya saya beliin klien energi jadi saya kepo. Punya udah cut loss, kliennya nggak di cut loss. Nah, kayak begini ya. Sebenarnya ini saya sih berharap ya ini sama si energi apalagi MEDC sama Elsanya bagus at least untuk hari ini sampai hari ini gitu ya. Jadi masih ngarep sama energi. Ah nanti dicatat dulu deh nggak tahu direkomendasiin lagi apa nggak energi ini ya. Nanti kita lihat. Salah ketik. Nah, oke, nanti kalau misalnya bagus aku akan share di channel biru gitu ya. Seperti biasa rekomendasi aku taruh di channel biru yang belum ikut ke channel biru. Oke, oke. IISG breakout kah? Menurutku enggak, Kak. Breakout apa? Dia kan mantul. Tadi kan kita udah bahas dia mantul dari eh serasa pengen ketawa Kak kalau ada orang yang ngeluh karena saham jangan gitu. Jangan gitu. Saya juga apa emang ya kalau newbie itu memang gimana ya pembelajaran psikologinya kayak gitu teman-teman ya. Jadi mungkin kalau yang udah lama di market atau sudah tahan banting gitu ya mentalnya kayaknya gitu ayo nangis guys gitu. Tapi ya berusaha jangan punya attitude kayak gitu lagi. Ngeling kalau kata orang Jawa tuh ngeling awake dhewe gitu ya. Apa ya, ingat dulu diri kita yang dulu juga kayak begitu tuh harus ya berempati sama diri sendiri ya. Oke, oke. Bel Kak untuk pembukaan. Bel itu secara prinsip saya nggak suka Kak, karena kalau nggak salah likuiditasnya jelek. Tapi mari kita coba. Jangan-jangan ingatan saya salah kan kebanyakan makan ketupat. Mari kita lihat. Bel. Oh ya hari ini jangan dikejar ya Bel ya. Ini unfortunately gitu ya. Sayangnya si Bell ini mantulnya kegedean menurut aku ya. Mungkin kalau mau masuk minta diskon 50% Kak. Mungkin di 130 di sini lebih bagus untuk candle konfirmasi ya. Karena kalau belinya di sini kalau selera aku sih ini ketinggian gitu ya. Dari apa mantulnya kan di MA60 ini cakep sih mantulnya di MA60 pas ya. MA60 bulanan lagi itu ya. Nah, ini aku pengen lihat. Oh, jadi Bel ini likuiditasnya emang nggak terlalu stabil ya. Ya paling begitulah aku pribadi kalau suruh beli Bel tidak terlalu suka Kak, apalagi market lagi kayak begini. Ya, ini lihat di area nih yang aku lingkarin ini kapan nih? Februari. Ya, awal Februari aja dia ada titik-titik begitu tuh biasanya suspend gitu ya. Jadi si likuiditasnya si Bel ini rada-rada nggak stabil gitu ya. Mengingat situasi IISG masih cenderung downtrend gitu kan dan suasana belum berakhir, MSCI belum done dan masih banyak perang dan segala macam. Aku pribadi lebih menghindari saham-saham yang seperti ini. Jangan buru-buru entry teman-teman. ISG-nya belum benar-benar patah tren reversal. Setuju. Ya, itu setuju sekali gitu ya, Kak. Terima kasih udah sharing. Jadi aku pribadi juga bukan kayak yang bukan sampai gitu enggak. Cuma maksudnya aku senang hari ini siapa yang nggak senang kalau hijau yang asik kita tuh happy kalau hijau gitu ya. Tapi jangan terlalu gegabah itu benar karena seperti yang aku bilang kita nggak sampai ke hari ini dalam 1 hari. Kita sampai ke hari ini dalam 3 bulan. Kalau toh terjadi reversal itu nggak akan tahu-tahu BIM salah BIM gitu ya. Nanti pasti kita akan lihat tanda-tandanya reversal beberapa hari dan minggu ke depan. Mungkin akan 1 bulan akan kelihatan gitu ya. Jadi tenang. Kalau toh apa gini loh, memanfaatkan reversal ISG itu bukan berarti harus kayak di awal banget gue udah tahu nih bakal reversal. Saya pribadi sih berpendapat itu nggak ada ya. Jadi nggak akan ada kata ketinggalan, tenang aja gitu ya daripada kita apa terburu-buru gitu kan, lebih baik kita santai gitu ya. Tapi ya itu tadi, pokoknya berhati-hati saya pribadi masih menghindari gorengan untuk sekarang dan tidak menyarankan teman-teman untuk beli gorengan kriuk-kriuk untuk suasana yang lagi kayak begini, oke? Kak, bantu NTBK, PJEU, SKT. NTBK nih kayaknya buluk deh. Kalau nggak salah mah ya. Ada influencer tetangga joget-joget suruh beli ini waktu ini belum udah lama sih saya lihatnya. Gara-gara apalah naik 15% bla 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 gitu ya. Tapi mari kita lihat apakah dia sudah berubah. Nah, masih seperti dulu. Ya, NTBK ini menurutku nggak menarik Kak. Jadi ini adalah contoh saham yang likuiditasnya buatan nih lihat.
Bagian itu kan likuiditasnya jelek. Ini bagian sini likuiditasnya nggak ada. Ya, jadi ini lebih kayak yang dipom-pom gitu kan, ada yang joget-joget mau pom. Nah, ini sekarang bagian buang barang. Kelihatan trennya juga turun terus. Saya pribadi sangat menghindari saham-saham seperti ini ya. Aku nggak peduli dia mau dikasih arah kayak mau dikasih apa. Biasanya bikin masalah doang saham-saham kayak begini ya. Saya nggak suka. Oke, oke. Nah, ini kalau PJEO ini likuiditasnya bagus secara Pertamina gitu ya. Apa cukup lumayan, tapi yang jadi masalah trennya itu jelek, Kak. Ya, menurutku PJEO ini lagi sideways nih dari ini grafik bulanan. Jadi bergerak dari 750 sampai 1400-an, 1450 ya. Jadi kalau mau beli PJEO menurut aku nih dekat-dekat 800 di bawah. Menurut aku tidak ada yang menyetop pergerakan PJEO ini untuk ke 800 gitu ya. Tentunya bukan besok, saya nggak bilang dia besok ke 800, tapi ini mungkin ya tebak-tebak buah manis sih less than 6 months, kurang dari 6 bulan dia akan ke 800. Jadi kita masih wait and see lah untuk PJEO ini. Ya, saya pribadi apa tidak terlalu bersemangat sama PJEO ini ya. PSKT. Ayo kita lihat PSKT. Oke, ini kayaknya nggak liquid ya. Mari kita lihat. Kok ini lagi? Daily-nya coba kita lihat. Ah, oke lah. Ya, jadi PSKT ini, kok dia ke kiri? Sebentar. Nah, jadi PSKT ini sebelum garis hitam ini kapan ini? Desember 2025, ini tuh sebelum Desember 2025 nggak liquid. Ya kan? Terus sekarang ceritanya habis Desember dibikin liquid. Biasanya dalam kondisi market standar, aku kan bikin semacam aturan pribadi bahwa aku menganalisa saham yang likuiditasnya stabil dalam 3 bulan terakhir, gitu ya. Dan ini sudah memenuhi kaidah 3 bulan tersebut kan, Desember, Januari, Februari. Hari ini udah Maret ya, cenderung mau April. Jadi udah 4 bulan lebih gitu ya. Ini sempat dibikinin plan, ceritanya ala-ala kalau mau bikin ya. Tapi aku pribadi tidak terlalu suka sih, ini kemarin cuma karena ya request netizen gitu ya. Tapi kalau aku pribadi suruh naruh uangku sendiri di saham ini aku nggak mau, jawabannya begitu. Ya, kalau menurut aku sih PSKT ini masih di skip aja lah Kak untuk suasana kayak sekarang. Daripada PSKT mending Elsa. Nih, Elsa sih besok fix aku rekomendasiin ya. Buat apa? Menurut aku ini udah cakep, cenderung bullish engulfing di dekat ini MA 20 bulanan kalau nggak salah ya 663-nya garis ungu ini ya jadi ke ekspektasinya sih ini kuat. Kalau memang drop di bawah garis ungu ini berarti ya tren Elsa berarti tidak kuat gitu ya, memang harus disingkirkan gitu. Tapi ya menurut aku layak diberikan kesempatan dengan keadaan walaupun keadaan ibaratnya market sekarang dunia lagi kayak begini gitu. Daripada PSKT tadi misalnya suruh milih gitu ya, kita ngasih kesempatan ke yang mana nih duit kita gitu kan. Kalau saya sih jelas lebih milih Elsa dong, likuiditas jauh lebih stabil gitu kan, udah jelas si Elsa ini gitu ya. Dia kan ibaratnya runner up-nya ya, jagoannya kan MBDC gitu kan. Jadi jauh-jauh lebih worth it kita ibaratnya ngambil resiko di saham kayak gini di saat suasana lagi kayak begini. Oke, oke. Energi tadi udah dibahas Kak Itfa ya. Kayaknya sebenarnya itu bisa cukup baik di energi itu ya. Udah ada candle hijau kan hari ini. Mungkin aku rekomendasiin di sini juga. Kita lihat nanti. Aku mencari pangsit dulu. Udah dicatat. Ya, ini Elsanya malah belum kucatat gimana sih Mbak Anggi? Elsa. Nanti kita lihat di channel biru besok yang mana yang apa bakal dijadikan rekomendasi, oke? Suara Kakak kok kecil ya? Oh iya, suaranya kecil. Komen-komen yang lain kalau memang suaranya kecil, ye ISG buka lagi, iya. Tapi itu otaknya masih liburan, guys. Ya, hadir, makasih. Ini hijau gara-gara pada setor THR-nya masih. Aduh, tapi mending loh, mending pembukaan gini hijau paling nggak tuh kita rada refresh gitu ya. Kebayang nggak? Kemarin tuh udah aku sempet lihat apa ya? Ada yang konten atau apa gitu. Kalau nggak salah sih konten random lah biasa di TikTok gitu ya kayak pokoknya wah ini bisa trading halt berkali-kali nih gara-gara perang, biasa gara-gara perang gitu ya. Untungnya kan hijau gitu ya, alhamdulillah. Kak, PSDN ngantuk. Oh, apa tuh? Yang hijau hanya MEDC tapi alhamdulillah saldonya plus ya, Bang Indra alhamdulillah ya. Aku MEDC-nya juga kayaknya hijau-hijau tipis gitu deh, ya. Yang kesel tuh Arsy sama Antam gak sih? Ih, kesel banget saya Arsy sama Antam.
Ya, apa, kayak menunggu apa gitu ya. Habis emasnya juga lemes sih ya, jadi kayaknya kurang booster itu. PSDN hari ini kan kekuatan api ya. Ini tipe-tipe saham yang sering dibanting kayak begini saya kan kurang suka ya. Hari ini kayaknya main roller coaster. Nggak tahu deh, saya pribadi cenderung menghindari saham-saham kayak gini ya. Kalau misalnya tipe yang seneng saham kayak gini, ini sekarang nggak bisa buat masuk ya, itu ketinggian. Oke, kalau mau masuk mungkin di daerah sini nih, seratusan. Ya harus pelit masuk saham-saham kayak begini karena pada prinsipnya dia tidak terlalu bagus, oke? PSDN merah sendiri enggak kok, itu hijau Kak. Kak tolong RPIU. Oh, review. Oh my God. Review pakai P, guys. Jadi aku pusing ya. Review Tekim dia bilang. Ini juga kemarin aku ngawasin Tekim nih. Ini sampai mana nih? Wait, itu garis apa ya? Resisten kalau nggak salah. Ah, bener kan? Resisten bulanan. Hmm. Si siapa? Tekim ini boleh sih kalau mau beli ya. Nanti dia dilihat. Aku mencari inspirasi. Oke? eh Kalau jadi nanti di-sharing di channel biru ya untuk Tekimnya. Oke, di channel biru yang belum ikut, yang baru apa? Yang baru follow, makasih. Yeay ya. Udah apa? Udah lama nggak live. Oke. Nabi Arsi Mbak Arsi itu mengesalkan. Jadi benar kata Bang Indra tuh benar kan, Nabi Arsi tuh udah ada planningnya di channel biru, ya kan? Nah, cuma tuh lelet. Ya aku juga udah punya Arsi terus sekarang posisinya minus minus apa kayak 10% gitu. Jadi si Arsi ini, Arsi sama Antam nih kayak sama gitu nih. Dia tuh lagi kayak sideways gitu loh, Kak. Kayak mau naik tapi kurang bensin gitu loh, lihat nih. Dia udah begini-gini. Tuh ya. Apa jadi memang sialnya cenderung turun gitu ya, kayak kayak apa, high-nya itu cenderung turun gitu kan ini, dan belum ada kayak energi buat ke atas gitu archinya. Ya kayaknya sih dipengaruhi sama global kalau menurut aku. Jadi kayak, apa, sebenarnya dia masih bagus tapi kayak kurang bensin gitu loh, Antam juga begitu kan. Enaknya Kakak kalau beli archi sekarang ya ngikutin plan yang di channel biru aja Kak Nabila, enaknya, cut loss-nya lebih dekat gitu ya, jadi resikonya lebih kecil, 14.30 gitu ya misalnya cut loss-nya, itu lebih kecil daripada aku misalnya yang masuk di 17.05 gitu ya di sekitar sini. It's okay sih ya kalau mau beli apa Archie kira-kira begitu. Untuk Antam ini juga sama tuh kan kayak si Archie gitu dia bikin kayak M begitu. Ini ada apa sih double shoulders atau apa? Namanya itu yang aku selalu lupa pola candle yang kayak begini. Ya, jadi menurut aku udah ditunggu aja nasibnya bagaimana si Antam sama Arsy ini. Walaupun saya pribadi kesel banget kali ya kalau nggak nyampe TP gitu ya. Soalnya waktu di sini tuh kurang dikit saya nggak jual kan gitu loh. Terus setelah turun-turun malah mau kena stop lossnya. Ya jadi itu memang terjadi gitu ya. Kalau misalnya kan sering tuh banyak yang nanya, Kak kalau misalnya ditungguin kayak begitu gitu ya stop loss atau TP-nya gitu kan seperti yang saya bilang double bottom ya Kak Andreas ya. Itu tanda naik apa tanda turun ya double bottom ya? Saya lupa mulu. Eh, jadi intinya adalah gitu ya, itu terjadi pada siapapun termasuk saya kan, Kak, ini kalau kena stop loss, moga-moga jangan, kesel banget kalau kena stop loss Antam tuh kesel kesel banget saya, gara-gara ada story kemarin ya itu ya. Jadi, maksudnya itu terjadi sama siapapun gitu ya, termasuk saya gitu ya. Jadi itu memang ibaratnya kayak, apa ya, ya udah kejadian di market pasti kayak begitu, akan ada momennya itu terjadi gitu. Jadi bukan karena kita bodoh atau gimana gitu ya. Itu memang kayak udah dua keping uang pasti terjadi antara stop loss sama eee, apa, take profit. Dan yang ngeselin begitu kan. Take profitnya hampir kena, tapi belum kena, malah kena stop loss-nya. Kita membawa area negatif, membawa area positif, apa, TP gitu ya. ADMR, ayo kita lihat ADMR. 178, kok pindah? Tadi dulu. 178. Kok 178 apaan sih? ADMR. 178 tuh apaan? Mbak Anggi. ADMR ini kalau yang mau beli udah lama Kak ada rekomennya bentar di channel biru. Tar aku ngumpet. Kepo. Kapan ini rekomennya? Oh, ada rekomennya 19 Februari, Kak. Ya, ADMR tuh masih ada garis-garisnya. Oke, jadi kalau yang mau beli ngantri Kak, belinya di mungkin 19.50 ya. Di garis hitam ini biar rada ya, rada-rada ini dikit lah. Apa biar murah dikit gitu ya. Kalau beli di 2.000 menurutku sih agak terlalu mahal.
Ya, secara bursa lagi kayak begini, kalau bursanya lebih merah itu biasanya kita cenderung lebih pelit gitu ya, karena nggak ada gunanya, maksudnya nggak ada poinnya kita ngejar-ngejar harga kayak masuk sekarang, kecuali alasan bahwa kita FOMO pengen cepetan punya barang gitu ya. Karena IISG-nya lagi buluk. Kalau IISG-nya lagi bagus, kadang kita tuh kan gitu, ya naik-naik dikit, goyang-goyang dikit langsung caplok-caplok gitu ya, takut ketinggalan karena IISG-nya lagi bagus. Kalau sekarang kita santai aja. Archie tadi gimana dah? Sinyal aku jelek lagi. Ya, gimana sih ya? Archie intinya udah ada planningnya di sini ya. Kalau mau beli boleh. Kalau belinya sekarang, resikonya lebih kecil karena posisinya sekarang kan 1400 something kan. Itu lebih dekat ke stop loss-nya yang di berapa ya? Mungkin sekarang dekat-dekat 1500, stop loss-nya tuh ada di 1400-an. Sedangkan aku yang udah masuk lama di Archie itu modelnya di 1705. Ya, detail planningnya ada di sini, oke? Apalagi nih, Mayora gimana? Mayora tuh kalau nggak salah, Kak Ama, halo Kak, halo, ya. Mayora tuh kalau nggak salah boring, ya, sideway gitu Kak, kalau nggak salah nggak kemana-mana. Nih, ayo kita lihat. Mayora, MYR ya, M Mayora. Apa sih? Myor, ya Allah, Anggi, ya Allah. Ini kelamaan libur lebaran gini nih, ya. Oke, mari kita lihat sideway-nya. Sideway-nya menurutku sih nggak sideway banget ya, ini cenderung turun, Kak. Ya, ntar mungkin di mingguan lebih kelihatan lebih enak. Nah, mingguan lebih kelihatan lebih enak. Nah, ya menurutku lebih cenderung jebolnya doang gitu ya. Ini posisinya kayak AMRT sebenarnya. Mirip-mirip gitu ya grafiknya. Lupakan saja si MYOR ini. MTK gimana Kak? Kak Rafuri? Ya MTK ini masih belum menarik menurut aku ya. Kita lihat di bulanannya ya. Di bulananannya aja. Aku sampai apal si MTK ini. Nah, ya, jadi MTK ini teman-teman eh apa dia harganya itu ditahan MA 60 di sini. Ya, ini dari Agustus sampai akhirnya Desember ceblis cenderung turun sampai sekarang gitu kan. Sekarang ada di MA 20 di sini. Nah, karena di MA 20 gitu walaupun kelihatan rada mantul ya kayak begini, aku pribadi sih menurut aku ini tidak menarik ya. Karena satu masih membuat lower low tuh kayak bulan lalu kan low-nya nih matanya lihat ke sini ya. Jadi ini nih ada artinya angka-angka kayak begitu tuh. Low-nya tuh 780 kan. Nah, sedangkan bulan ini low-nya 660. Jadi masih membentuk lower low, low yang lebih rendah gitu ya. Itu biasanya ya berarti belum gimana ya, belum menunjukkan tanda-tanda perlawanan yang berarti lah gitu ya. Kalau misalnya MTK ini mungkin akan menarik kalau misalnya nanti ada candle hijau di sini. Kalau itu muncul ya, tapi kalau toh ini muncul ada candle hijau di sini, menurut aku itu tidak menarik. Tetap masih belum menarik. Kenapa? Karena ada yang 60 di sini kan. Ya dulu kan ini kuat banget nih 3 bulan aja akhirnya ditekan turun gitu ya. Jadi aku sih lebih tertarik sama MTK ini Kak. Kalau misalnya di bulanan bisa apa bisa ada pantulan yang nanti candlenya itu bisa tutup di atas MA60 gitu ya. Di garis yang merah ini. Kalau bisa tutup di atas MA60 itu lebih menarik menurutku. Berarti seriusan nih dia mau akan lebih mudah untuk naik karena nggak ada resisten di bulanan. Kalau menurut aku begitu. Emas bakal jadi safe haven. Iya, aku ngarepnya begitu. Tapi yang jadi masalah Archie sama Antamnya blee ya. Kalau jangka panjang sih aku malah cicil terus Antam. Jangka panjang itu debatable ya. Seperti biasa saya selalu ngomong bahwa aku bukan pendukung pegang saham jangka panjang gitu ya. Jadi aku biasanya aku tuh loncat ya. Lihat yang tapi nggak yang kayak beli pagi jual sore gitu. Jadi lebih ke hold beberapa hari, minggu, sampai beberapa bulan gitu ya. Kalau yang sering lihat rekomen aku di channel biru kan gayanya kayak begitu ya. Soalnya biasanya aku bukan biasanya sih ini berdasarkan prinsip dan pengalaman aku 10 tahun di market karena biasanya itu jadi kayak ada fase-fase apa ya di market itu ada fase-fase saham yang lagi gacor gitu kan yang lagi ngetrend gitu ya. Dulu mungkin kalau udah ada yang di sini di bursa waktu Jokowi periode 1. Waktu Jokowi periode 1 itu, apa yang, apa yang dicintai market itu adalah konstruksi, Wika, WSKT, PT-PP. Udah kayak, "Oh ini akan jadi tulang punggung negara, apa, akan jadi runner up-nya banking, bla bla bla, karena pemerintah fokus kepada pembangunan infrastruktur bla bla." Sekarang udah mau pada bangkrut gitu ya. Jadi, apa, aku tidak
memegang saham yang kayak dalam tempo bertahun-tahun gitu ya, itu enggak. Karena ya kebijakan pemerintah kita sering mencela-mencela begitu ya, dengan segala hormat para pejabat Konoha gitu. Jadi kita sebagai investor dan pelaku market juga ikutan betul loncat gitu ya. Karena cari selamat kan, mana yang lagi oke, kita masuk ya, kalau udah nggak oke ya kita kita keluar. Kira-kira begitu. Ya, jadi tapi aku ya secara pribadi aku tetap ngarep Antam naik dong, gimana sih? Karena aku pegang gitu ya. Nah, jadi teman-teman gimana nih? Udah pada fresh gitu? Udah pada gajian belum? Ya, ini udah kan udah tanggal 25, udah gajian belum? Tartar. Eh, udah lama ini nggak bisa live sambil minum ya kemarin waktu puasa udah sore-sore ngomong terus nggak bisa minum gitu ya. Anyway, ya. Jadi, kalau yang kali udah pada gajian, udah pada refresh gitu ya, mau kemarin tuh banyak yang, "Mbak mau ikut kelasnya tapi habis, lebaran." Nah, ini saatnya, oke? Jadi ini, aku masih punya kelas seperti biasa gitu ya, kelas yang untuk technical analysis yang, jadi kalau nganalisa ini yang aku praktekin apa yang aku ajarin di sini gitu ya. Hasilnya biasanya kalau ada rekomen aku taruh di channel biru. Jadi yang belum ikut channel biru ikut aja buat lihat-lihat rekomen aku, tidak menjamin cuan. Terus sama, lihat portofolio publik aku gitu ya. Nah, ini kelasnya 3 bulan pakai, rekaman kalau bisa, saya sangat menyarankan modalnya minimal 10 juta lebih banyak lebih baik. Karena buat yang udah serius di saham, oke? Jadi bisa itu ketik, info ke DM TikTok aku nanti kita ngobrol di sana, oke? Rencana sih April aku juga mau update materi. Ceritanya tuh kemarin mau update materi, Maret ini gitu pas liburan kemarin, tapi malasku menang gitu ya. Jadi udah lagi libur kayak sedih banget mau ngupdate gitu. Jadi ya udah nanti aku update berkala di April aja sambil santai ya. Jadi oke, yang mau belajar ini ini kelasnya technical analysis. Aku nggak ngajarin scalping, aku nggak ngajarin kayak beli pagi jual sore gitu enggak ya. Jadi buat yang nggak seneng ngeliatin layar karena gaya trading aku pribadi seperti itu. Jadi aku ajarin tuh gaya trading yang aku pakai ya. So, yang mau belajar sok aja bisa DM aku, ya. Nih tadi yang nanya nih BP sama Apex ya. Apex heboh katanya, apa ya tadi aku baca, cuannya bagus atau apa gitu. Dari ini, reviewnya Mirai biasa. Ngeliat-ngeliat kan aku masih ikut grup-grup. Apalagi tuh mantan kantor gitu kan. Aku jadi masih ikut sering yang ikut kena updatean. Kan aku nasabah juga, nasabahnya Mirai juga. Jadi kadang sering dapat updatean gitu. Ayo kita lihat yuk bagaimana nasibnya si Apex. Ya, jadi Apex itu pada prinsipnya masih ditahan sama EMA 60 nih. Kalau udah ditahan EMA 60 kayak begini nih biasanya pergerakannya rada-rada gitu ya, rada-rada susah gitu. Nah, ini kalau aku sih Kak melihat si Apex ini kayaknya cenderung eh, apa melemah deh ya. Jadi ini kalau dilihat dia begini tuh cenderung membuat triangle ya kayak segitiga begini gitu. Ya ini di bawahnya begini. Nah, mana? Nih begini. Nah, lebih cenderung kayak begitu. Biasanya kayak begitu tuh rada-rada mengkhawatirkan. Ya, kalau toh beli Kak, ini ya, kalau masuk di sini menurut aku ini risk and rewardnya udah nggak bagus. Misalnya beli di sini, stop lossnya di sini. Kan kalau untuk TP kan paling nggak di sini lah ya yang dekat-dekat di atas. Aku nggak yakin ini kena gitu ya. Karena ya ini udah ada kayak pola triangle begini harus diperhatikan gitu ya. Jadi baiknya kita skip aja untuk Apex ini. Ya masih banyak saham-saham lain menurut aku yang lebih menarik. Cari saham yang setupnya lebih baik lah kalau menurut aku. Ya, ini Apex, satunya BP. BP ini apa kabar BP? Ya, BP ini, oh ya, nih ini aku habis bahasin buat PR. Ya, jadi si BP ini sebentar. Kemarin tuh aku narik resisten di mana ya? Support. Ya, di sini juga kayaknya. Hmm, ini kayaknya di sini nih. Nah, 200-an deh, 200-an ya sama temen. 200 ya, 200. Ini. Nah, begini. Misalnya di 200. Nah, ini sebenarnya cukup apa ya? Cukup menarik. MA support bulanan. Nah, biar ada tulisannya. Jadi tahu ya. Sebenarnya BP secara teknikal ya kalau yang mau beli menurutku ini saat yang bagus buat beli BP. Ya, jarang-jarang Bang Anggi bilang kayak gini. Biasanya Bang Anggi tidak suka BP ya, jadi jarang-jarang. Ini
karena hari ini candlenya bagus gitu ya pantulannya. Mungkin stop loss-nya bisa dibikin di sini nih ya. Nanti TP-nya di atas ini. Mungkin bisa begitu ya. Aku catat deh karena apa eh populer di kalangan netizen gitu ya. Si BP ini walaupun aku pribadi masih menghindari saham-saham kayak BP ini karena terlalu krius-krius nggak sih? Ya, BP ini apa ya sektornya? Tadi dulu kepo-kepo. Tar, aku mau tanya GPT dulu. BP sektor apa? Ayo, GPT mana GPT? Wah, lama. GPT tuh sering BP sektor apa? Lama-lama bagusan Gemini nggak sih? Oh, BP itu energi ya. Subsektor pertambangan batu bara, jasa infrastruktur energi terintegrasi asik ah. Nih, tuh kan sering gitu nggak sih pada merhatiin nggak? Kalau si Gemini itu lebih jarang delay daripada GPT, paling nggak pengalamanku. Terus mungkin karena Gemini terintegrasi sama Google kali ya, jadi lebih gampang kayak nyari data gitu. Dia kayak misalnya ditanya gosip-gosip, terutama misalnya apa gitu, aku dengar gosip apa influencer gitu ya kayak gitu-gitu, nyari di Google lebih cepat daripada nyari di apa GPT. GPT itu sering kayak ngalor ngidul terus dia sering membuat fakta-fakta yang tidak jelas gitu ya. Jadi ya begitu. Kenapa saya jadi marah-marahin GPT? Gosip aja gosip ya. Jadi BP mungkin nanti aku taruh di channel biru deh biar pada senang. Ternyata BP sektor energi ya baru tahu. Oh pada senang netizen, pada senang netizen. Ya. Menuju sukses Kak saham yang IPO. Emang mau ada IPO ya? Udah tahu kan aku nggak update kalau kalau apa kalau ini apa namanya news ya kalau news gitu karena aku jarang lihat news kalau mau beli saham gitu ya dan aku pribadi kan seperti yang aku selalu bilang aku tidak terlalu aku bukan fansnya beli saham IPO gitu ya karena aku punya prinsip bahwa saham-saham yang IPO itu sulit dianalisa bukan prinsip itu fakta kenyataan gitu ya karena kalau secara teknikal grafiknya nggak ada gitu kan Sinarmas mau IPO oh yang mana tuh Sinarmas oh, pasti banyak tuh anaknya si Sinarmas ya apa itu tadi nggak bisa dianalisa secara teknikal dan nggak bisa dianalisa secara fundamental karena laporan keuangannya cuma satu. Laporan keuangan satu tuh nggak bisa diapa-apain gitu ya. Maksudnya kalau dari aku belajar fundamental itu apa kata temanku yang pinter fundamental gitu ya. Laporan keuangan itu dan menurutku ini make sense sih. Jadi laporan keuangan itu bisa dijadikan apa untuk analisa kalau kita bisa melihat trennya. Jadi membutuhkan beberapa laporan keuangan gitu ya. Biasanya mungkin paling enggak ya 1 tahun lah kan jadi 4 kuarter gitu ya bisa kelihatan polanya gimana kecenderungan apa kesehatan keuangannya bisa terlihat. Kalau cuma satu itu nggak berarti apa-apa cuma kayak sebuah snapshot cepret gitu doang. Ya udah nggak bisa diapa-apain gitu ya. Itu kenapa saham IPO tuh tidak menarik gitu ya. Kalau maksudnya udah di bursa. Kalau misalnya teman-teman yang tipe mau beli IPO, ya ini sih jujur aja kalau beli IPO itu nggak ngaruh analisa sama kagak mah gitu kan. Kan pokoknya kita ngantri udah dapat barang udah aja bismillah gitu kan ya. Apa paling ya begitu dan pada saat udah kayak udah di market gitu ya. Maksudnya kita tuh tidak bisa memperkirakan sama sekali akan misalnya arah berapa kali kek naik ke berapa take profitnya di mana itu sama sekali clueless gitu ya. Nggak ada bayangan sama sekali apa yang harus dilakukan gitu. Jadi ya feeling-feeling hoki, happy go lucky aja gitu ya kalau ikut-ikut apa IPO. Dan ya secara fakta kan kita nggak bisa dapat banyak juga kan kalau mendang-mending kan paling berapa lah lu dapat 300-500 ribu aja udah hebat sih menurut saya. Kira-kira begitu. Kalau ada yang mau sharing pengalaman IPO-nya boleh-boleh ya. BP ada support kalau saya 169 175 selama nggak tembus mantul. Iya, segitu dekat MA 60-nya juga Kak si BP ini. 180-nya itu walaupun aku biasa senengnya angka bulat ya. Jadi ngambil support itu aku ngambil supportnya di bulanan ya yang 200-nya itu karena sebelumnya ini bentar aku terangin pakai gambar deh si BP ini. Nih kenapa aku ngambilnya di 200, balik lagi ini bukan maha benar sih gitu ya, cuma kayak kesukaan aku aja satu aku suka angka bulat gitu ya, biasanya kalau banyak nolnya itu lebih kuat gitu ya. Terus sama ini nih ya, jadi dulu ini kapan nih? Agustus 2022 ini kan resisten, angka 200-nya ini resisten. Kalau kita kena jebret langsung cenderung turun. Itu kenapa waktu di sini 150-an saya nggak berani sama BP. Ya karena sudah dekat sekali sama 200. Tapi kan ini ternyata jebol kan 200-nya gitu ya yang tadinya resisten sekarang jadi support.
Ya kan di sini sekarang jadi support gitu. Itu kenapa menurut aku harusnya support 200 ini kuat. Kalau memang turun di bawah 200 menurut aku itu harus dipertimbangkan untuk cut loss. Kalau kakaknya di 180 aku tidak menyalahkan karena MA 60-nya di sini juga 180, 175. Ya sekitar area-area itu. Ingat ini area gitu ya. 175 di sini menurutku masih ke cover juga di support 200 ini. Jadi kita tidak perlu berdebat tentang seberapa tepat supportnya gitu karena itu perdebatan yang tidak jelas kalau menurut aku ya. Pokoknya aku setuju gitu ya memang daerah-daerah ini nih sekarang ini adalah supportnya BP gitu ya. Kalau nanti misalnya aku bikin plan itu mungkin stop lossnya di bawah ini dulu di sini ada kayak harga rengget-rengget mungkin bisa kita jadiin stop lossnya di situ gitu ya di daerah sini. Mungkin 150-an stop lossnya gitu. Kalau memang dia terjun payung ke 150 di bawah, menurut aku ya berarti kemarin jebol begini ini tidak terlalu kuat gitu ya. Jadi memang lebih baik kita lepas aja. Kira-kira begitu untuk BP ya. Ini jarang-jarang setupnya sudah jauh lebih bagus daripada waktu dia agresif di sini nih. Ya, ini nih setupnya rada mengkhawatirkan waktu di sini ya. Jadi kita ya nanti bolehlah si BP ini dijadikan rekomen. BP Q1 sampai Q4 minus. Oh, begitu. Baiklah. Jadi laporan keuangannya jelek ya. Memang memang bukan begitu Kak. Oh iya. Jadi memang bukan nggak ada hubungannya. Maksudnya gini, kadang kadang tuh nggak nyambung gitu ya kalau di laporan keuangan sama pergerakan harga terus terang aja. Jadi Kak Gendis, hai, maaf lahir batin juga Kak. Ini. Ya, siapa yang males awalan kayak saya? Saya kayak mungkin minggu depan lah sawalan ya. Minggu ini saya mau makan yang enak-enak dulu gitu ya. Balas dendam puasa. Pengen siang-siang es teh gitu ya. Imanku kena nego sama es teh gitu ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Masih lama sawalannya masih lama. Anyway, yang mau aku omongin adalah jadi kalau laporan keuangan itu kadang tidak berkorelasi dengan pergerakan harganya itu sering terjadi gitu ya. Makanya aku kalau misalnya teman-teman senang analisa secara fundamental, aku pribadi nyaranin doang karena saya nggak meraktekin gitu ya. Jadi pernah belajar tapi saya tidak terlalu suka menerapkannya. Jadi akhirnya tidak terlalu gapai karena jarang latihan gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau misalnya belajar fundamental, itu kalau bisa belajarnya tuh nggak cuma baca-baca rasio, nggak cuma begitu, karena itu kalau itu gampang. Ya lihat di laporan sekuritas itu pasti ada kan laporan setiap emiten gitu ya. Jadi yang harus dipelajari itu adalah harga wajarnya berapa dan itu ngitungnya dari laporan keuangan. Kalau bisa ngitungnya tuh dari angka mentah gitu ya. Jadi dari laporan keuangan kamu baca ya itu baru tuh diolah jadi harga wajar gitu ya. Nanti kamu nyarinya katanya gitu. Kalau prinsipnya Warren Buffett kan misalnya gini misalnya harga wajarnya 1.000 di market 500. Nah, itu berarti bagus buat dibeli karena diskon 50% gitu ya. Jadi dan nyari yang kayak gitu tuh susah. Kebayangin satu emiten tuh kamu harus hitung di Excel-nya dengan segala macam belek kutet itu banyak banget kan yang harus dihitung gitu ya kalau laporan keuangan untuk mendapatkan nilai harga wajarnya dan faktanya adalah saham-saham di Indonesia kebanyakan itu overvalue. Jadi maksudnya udah mahal kalau kalau bahasa gampangnya mah gitu ya kalau dihitung secara fundamental. Jadi kira-kira begitu. Ya. Oke. Dewa. Aduh. Lah Dewa nanya. BNI buy sekarang gimana, Kak? Ini ya, ngomong-ngomong kemarin kita kan sempat bahas-bahas dividen, inget nggak hari terakhir? Hari terakhir waktu itu rada sepi sih yang datang cuma 100 orang, tapi waktu itu sempat bahas-bahas masalah dividen gitu kan. Jadi kemarin aku iseng kan pada bilang dividennya 8% kemana sampai ada yang bilang gitu kan netizen. 8% Kak itu BNI itu aku udah hitung Kak ternyata beneran 8%. Ya dari harga jadi berapa sih 300 something itu kan dari harga BNI sekarang itu ya yieldnya 8%. Jadi kemarin aku riset Eee, jadi kebanyakan saham itu dibagi 2, yang paling kecil dividennya itu BCA. Ini kan BCA mau bagi dividen juga kan, itu aku hitung 4%, compare dengan harganya sekarang. Terus, yang dividennya lumayan itu BRI, ya itu yang lain ya, BRI, BNI, sama Mandiri. Mungkin karena government, jadi yang gitu ya, government-nya pengen ini juga gitu ya, jadi dividennya rada lumayan, dan itu dibagi, jadi ada interimnya, betul. Jadi memang jadi yang 4% yang aku cek kemarin BRI itu tuh cuma satu periode gitu. Cuma setengahnya gitu, ngerti nggak sih? Kan nanti ada yang another part-nya lagi yang setengahnya itu harus digabungin gitu ya. Itu memang rata-ratanya 7 sampai 9%.
tentunya tergantung sama harga modal kita. Kira-kira begitu. Aku mereport balik karena kemarin juga kepo, gitu ya, apa, biar aku tahu updateannya juga. Tapi yang bagus cuma itu, guys. Ya, banking government, ya kayak yang banking BCA tetap 4% gitu. Kalau yang apa sama ya seperti biasa mining mah gede mulu ya dividennya. Kalau yang lain tahu mungkin yang dividennya bagus-bagus yang lain mungkin bisa info. Ya kan aku tidak terlalu apa update juga urusan dividen ini. Ya, kira-kira begitu gosipnya. Oke, saya melaporkan. Setelah diskusi sama apa GPT dan lihat-lihat data di laporan bukan laporan keuangan, lihat data di apa, kan aku pakai RHB Sekuritas di softwarenya itu ya. Ayo ayo kita bahas BNI. Secara teknikal gimana gimana? BBNI. Hmm. Loh. Oh, dia breakdown ya? Oh, udah ini ya. Dividen. Ah, yang ini. Hari ini kemarin ya. Oh, hari ini kok hari ini kemarin. Ini baru bukan gitu. Oke, jadi BNI ini menurut aku teman-teman itu bergerak secara eh, sideway gitu ya. Ini udah aku garisin itu yang item-item ya. Jadi bergerak antara 4.000 sampai 4.500 sekitar itu. Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman mau beli sekarang, menurut aku ini menarik. Ya, karena udah ada di support banget. Kalau mau beli BNI mungkin boleh. Ya, ini untuk para risk taker yang seneng saham-saham sideway, saya pribadi tidak terlalu suka, sering sakit perut saya teh kalau beli saham kayak begini formatnya. Ya, biasa saya trader cemen gitu ya, tapi secara prinsip teknikal ini bagus beli di support ya. Kemarin itu terakhir ke harga sekarang dekat-dekat 4.000 Kak. Itu terakhir itu ini MSCI. Ya, jadi untuk para apa sih yang katanya bahasanya memancing di air keruh gitu ya. Nah, ini yang cari ikan lele memancing di air keruh ya, seneng kacau-kacau begini nih bagus nih buat beli BNI sekarang. Ya, ya nggak enaknya nggak dapet dividen ya karena hari ini udah gongnya gitu kan. Ya, jadi ya udah nggak apa-apa. Jadi kita memang nyari capital gain. Jadi bisa beli sekarang di 4.000 itu Kak siapa Fani. Ya, kalau mau beli sekarang boleh tuh BNI besok pagi beli aja nanti mungkin TP-nya bisa di dekat-dekat 4.500 atau ya 4.400 kalau mau. Sekitar itu ya. Aku pribadi nggak beli saham yang kayak begini formatnya soalnya ya itu. Ya saya senengnya trader cemen, senengnya yang naik-naik kayak begini gitu ya. Jadi kalau yang sideways begini cenderung saya hindari. Tapi itu saya doang, bukan berarti kayak BNI-nya jelek gitu, bukan berarti begitu. Cuma sayanya cenderung begitu aja. Oke, nah sekarang kita bahas Dewa. Apa kabar Dewa? Ya. Nih, Dewa, aku pribadi Kak tetap berprinsip bahwa Dewa ini belum menarik buat diserok ya. Secara prinsip Dewa ini sudah 3 bulan terakhir melemah terus. Ya, sampai mingguannya terbentuk pola seperti ini. Ini nggak terjadi dalam satu malam, prosesnya 3 bulan. Kita ngikutin dari awal jatuh MSCI kemarin kan gitu ya. Kemarin waktu di sini, di mana nih, 9 Februari ini kemarin, kita ngarep dia beli. Bahkan saya sempat beli di triple 5 gitu ya. Saya diskon segini karena saya pikir untuk konservatif gitu ya, jangan terlalu kejar harga, tapi ternyata kena juga cut loss-nya, gitu ya di sini. Jadi saya pribadi masih menyimpulkan Dewa ini tetap kenaikannya belum kuat gitu ya. Untuk yang pola gaya tradingnya seperti saya bisa hold beberapa hari, minggu sampai beberapa bulan, Dewa ini secara jangka menengah masih melemah menurut saya, gitu ya. Tinggal menunggu waktu mungkin ke 300 di sini ya, 60-nya. Oke, saya pribadi kurang tertarik untuk Dewa. Ya, kira-kira begitu. Tapi seru Kak, main yang sideways-sidewayan dikumpulin terus kayak BBNI ini. Ya kalau yang seneng sok, kalau yang seneng sok, nggak apa-apa. Kan gaya orang beda-beda. Ya kalau yang seneng sok. Cuma saya tuh kebanyakan nggak hokinya kalau kalau beli yang apa sideways gitu. Kemarin kita bikin plan kan di channel biru apa kemarin? CBDK saya cut loss. Ya kan? Padahal itu udah pakai mingguan, udah harusnya sih udah lumayan itu gitu ya, cut loss. Terus apalagi? Kemarin dulunya TPIA sama juga sideways kayak gitu. Ya, terus apalagi tuh kemarin? Eh apa sih? Pani. Nah, tuh Pani juga sideways kayak gitu, gitu ya. Jadi dibilangin saya tuh kesel kalau yang sideways begitu, ya. MEDC kenapa turun ya Kak? Padahal oil masih terus naik termasuknya. Ya MEDC itu sebenarnya koreksi biasa sih Kak. Kalau menurut aku secara prinsip sih MEDC masih bagus ya. Apa? Aku pribadi punya di berapa ya? 17.25 sekitar itu. Nih, ya.
Menurut aku sih ini cuma biasa, goyang-goyang harian kayak begini, maka aku masih optimis sama MEDC ini sekarang teman-teman kalau beli di 17.50 mungkin agak ketinggian ya. Aku kayaknya belinya di 17.25 nih di garis hitam ini. Ya, mungkin garisnya dipanjangin dikit kali ya. Kira-kira begitu. Kalau yang mau beli MEDC mungkin bisa ngantri Kak. Sabar, belajar sabar netizen, why netizen, ya bertobatlah gitu ya. Jangan hajar kanan mulu, belajar ngantri. Ya, coba ngantri di 17.25 kali ada koreksi gitu kan lumayan dapat harga lebih murah gitu ya. Tapi aku sih masih berharap dan menurutku grafiknya masih sangat menunjang MEDC untuk naik ke atas gitu ya. Jadi sok yang mau beli MEDC ngantri 17.25 ya. Planning detailnya ada di channel biru. Kalau misalnya pertanyaannya kenapa oilnya naik kok MEDC-nya kayak rengget-rengget gitu Kak? Karena kan seperti yang aku bilang tidak ada bukan tidak ada, sorry. Mungkin bahasanya bukan tidak ada. Seringkali pergerakan eh apa namanya itu? Ya kayak oil, emas gitu ya, pergerakan itunya gitu ya. Si apa namanya? Aku kehilangan kata-kata, otak liburan begini. Pokoknya pergerakannya itu tidak berkorelasi langsung dengan pergerakan sahamnya. Gitu ya. Kayak misalnya MEDC sekarang udah kelihatan naik, Elsa masih kelihatan turun. Gitu ya. Jadi makanya aku selalu bilang kita kalau beli saham gitu ya, saham apapun gitu ya, itu harus pegangan utamanya harus saham si perusahaannya ini. Bukan misalnya kayak pergerakan batu baranya, pergerakan emasnya, atau pergerakan oilnya. Gitu. Biarkan nanti pergerakan yang lainnya itu gitu, baik news apapun itu ya gitu lah, pengumuman laporan keuangan yang kayak gitu adalah jadi booster untuk posisi kita. Tapi pada saat bikin planning kayak misal gue mau kayak misal nih saya beli Elsa, nanti stop loss-nya mau di sini, TP-nya mau di sini, itu bukan berdasarkan pergerakan harga minyak, itu berdasarkan grafiknya gitu ya. Jadi nanti aku share di channel biru ini. Ya yang belum ikut ayo ke channel biru. Oke oke. Kira-kira begitu ya. Jadi memang itu terjadi. Sudah red flag. Apa nih red flag nih? Eh, MDKA. Pani Kak Pani. Kesel sama Pani saya tuh. Cuan itu foreign masuk gede. Iya itu saya juga nggak ngeliatin foreign Kak. Ya, apa kabar si Cuan? Saya cut loss itu kemarin si Cuan. Mari kita lihat, mari kita lihat. Cuan sih kalau menurut aku secara teknikal tetap nggak bagus Kak. Ya mau foreign flow masuk kayak mau apa kayak. Ya, seperti biasa saya kan anak teknikal murni gitu ya. Nih, ya kemarin aku beli cuan nih posisinya ada di sini Kak. Harusnya itu kuat. Ya bayangin dia udah 1 bulan bertahan di MA 60. Aku cukup optimis waktu beli cuan kemarin ya. Tapi ternyata ya tinggal optimis kalau turun main tetap cut loss gitu kan ya. Akhirnya sekarang kan udah di bawah udah di bawah 1.200 sekarang gitu ya. Waktu aku masuk tuh 1.400-an cut loss-nya. Oh enggak, aku masuk 1.700-an, cut loss-nya 1.400-an, sekarang ada di 1.200. Jadi memang melemah terus. Dan menurut saya dengan segala hormat walaupun foreign flow masuk ya apa kayak segala macam tetap aja kalau grafiknya kayak gini tetap bakal lebih turun kalau menurut saya. Gitu ya, saya pribadi balik lagi tidak mempertimbangkan foreign flow dan segala macam lainnya lah yang kayak bandarmologi, terus ya segala macam laporan keuangan gitu ya. Jadi aku cuma ngelihat grafiknya aja gitu ya, berdasarkan teknikalnya aja. Oke, kayak begini sama money management gitu ya. So, buat teman-teman yang mau belajar technical analysis, boleh ikut kelas aku di sini gitu ya. Kelasnya pakai rekaman, terus buat yang udah serius modalnya minimal 10 juta lebih banyak lebih baik. Kelasnya 3 bulan anyway. Ada PR-nya, jadi harus commit gitu ya. Nanti PR-nya dikerjain pakai Google Drive gitu ya. Jadi ya dengan segala hormat kalau yang rada-rada gaptek ya harus belajar juga. Ya punten, punten, punten ya. Terus aku sangat menyarankan belajarnya pakai tablet atau pakai laptop. At least untuk awal gitu ya. Karena sangat berbeda sekali untuk newbie yang lagi belajar analisa sama pakai HP doang. Itu berdasarkan feedback yang ikut gitu ya. Jadi kenapa aku bukan kayak biar sok keren atau apa bikin aturan gitu. Enggak, itu berdasarkan feedback yang udah ikut gitu ya. Dan aku lihat hasil dari pemahaman teman-teman yang udah ikut gitu ya. Karena aku buka kelas sudah kayak 3 bulanan ini kan gitu ya. Jadi aku kayak berusaha mengimprove, maksudnya berusaha nanya ini kayak gimana sih kendala kalian tuh apa teman-teman yang udah ikut gimana bisa lebih baik bla bla segala macam. Salah satunya tuh itu inputannya ya lebih baik pakai laptop karena lebih kelihatan lebih jelas gampang nanti kalau udah dapet prinsip-prinsipnya mau digoyang-goyang dikit pakai HP itu malah nggak apa-apa. Tapi kalau untuk pemahaman awal memang lebih bagus pakai laptop. Kira-kira begitu berdasarkan pengalaman teman-teman yang sudah ikut ya.
Jadi, so bisa ini DM aku di TikTok nanti kita ngobrol di sana, oke? Mumpung habis gajian ya. Udah pada yang dinanti gitu nggak sih males males masuk kerjanya habis liburan tapi pengen gajinya gitu ya dasar. Manusia, manusia ya. Nih ayo kita bahas apa lagi MDKA. MDKA udah ada kah planningnya di sini? Aku juga beli MDKA tuh. Aku beli ada diskon tuh 3.200 yang planning di sini kayaknya lebih mahal deh. Berapa ya? 3.500 atau berapa gitu. Mari kita lihat, mari kita lihat. MDKA. Nih. Nah, ini ya. Aku sih masih ngarep sama MDKA ini kan menurut aku masih bagus setupnya gitu ya. Aku punya ini modalnya di 3.200 di harga sekarang. Ya kalau yang mau beli MDKA boleh. Aku pribadi masih optimis sama si MDKA ini. Ya, apalagi dia ini dijagain MA60 bulanannya yang ungu itu ya. Jadi aku kalau itu jebol ya mungkin MDKA-nya memang jadi berbahaya memang harus dilepas gitu ya. Jadi apa menurut aku posisi stop loss-nya itu cukup aman gitu ya, setup-nya cukup baik. Begitu ya, kira-kira yang mau masuk MDKA nih, boleh sok yang mau beli MDKA ya di harga sekarang. Channel apa planning lengkapnya ada di channel biru seperti biasa. Pani. Nah, kan nih Pani nih yang saya bilang bikin planning pakai sideway. Nah, eta ya kan. Udah sideway keren-keren kemarin teh. Ya, pakai grafik bulanan udah bangga banget kayak begini. Nah, ternyata kena stop loss-nya kan gitu ya. Jadi ya udah. Ya, ini pribadi karena stop loss karena menurut aku sih harusnya tambah melemah lagi ya. Mungkin tujuan berikutnya nih pelemahan ke 6.500 Kak di sini. Ya, secara prinsip Pani sih menurut aku jadi tidak menarik ya. Karena udah jebol support kayak begini. Tuh, ya ke 6.500. Nah, gini. Ya, jadi kalau menurut aku lupakan saja Pani ini Kak untuk sementara gitu ya. Dia tidak menarik. Oke, oke. Nih Zata. Zata ini apa? Likuiditasnya jelek, Kak. Ya, si Zata ini. Ntar. Nih. Jadi si Zata ini memang apa ya? Kriuk-kriuk banget lah gitu ya. Ini di bagian sini kan kelihatan nih jelas likuiditasnya jelek. Ya kan ini kapan nih? September 2025. Di bagian ini juga likuiditasnya jelek tuh kan banyak gap-gap gitu loh, loncat-loncat gitu harganya itu sangat mengesalkan kalau yang kayak begitu itu ya. Jadi karena kalau udah seperti yang aku bilang kita ini trader menang mending kalau lawannya tanda strip kayak begini, tidak ada transaksi sama sekali gitu ya nih kalau digedein gitu. Mungkin nggak terlalu kelihatan. Coba lihat di trading plan apa di trading chartnya masing-masing ya. Itu kalau lawannya kayak begitu, likuiditas yang buruk itu nggak ada solusinya sama sekali gitu ya. Sama sekali. Lawang saya punya saham dulu masuk lagi kan dulu nggak ngerti likuiditas kan saya unyu-unyu masuk aja gitu zaman 10 tahun yang lalu sampai sekarang masih ada gitu ya udah 9 tahun nongkrong di portofolio saya jadi makanya aku kayak apa karena yang likuiditas begini tuh aku cerewet banget gitu ya karena emang ngeselin maksudnya benar-benar bisa apa ya bisa bikin kapok banget gitu ya coba nggak percaya coba tanya yang punya dada itu pasti trauma banget beli saham gitu itu karena saham-saham kayak begitu ya jadi makanya likuiditas itu sangat-sangat penting cuma saham-saham yang likuiditasnya jelek biasanya itu kan apa apa namanya itu pokoknya saham yang beredar di publiknya dikit, jadi mudah untuk dimanipulasi gitu kan. Nah itu biasanya dimanipulasi orang gitu ya, dikasih bandar gitu ya. Terus nanti apa dibikin arah yang kayak gitu-gitu. Jadi akhirnya orang tertarik padahal secara prinsip sahamnya itu sendiri bermasalah gitu ya. Nih Dada gaput aduh lah. Tadi dibilang apa sih Dada kagak apa nggak liquid malah nanyain Dada. Nih ya. Ini salah satu contoh yang sangat ekstrim ya, ketidak likuidan yang sangat ekstrim itu salah satunya Dada dan ini menelan banyak orang gitu ya. Jadi terlepas dari mungkin ya gaya trading aku agak boring gitu ya, saham-saham yang lagi nge-in kayak begini malah dihindari sama bagi nggak mau beli sama sekali. Ya mungkin itu alasan kenapa saya 10 tahun masih hidup di bursa gitu ya. Jadi contoh lain INDS. Nah, ini NDS juga bermasalah ini Kak. Ya, udah aduh isinya masalah doang. Ini isinya air mata dan penyesalan gitu ya. Saham-saham galau isinya air mata dan penyesalan. Terus apa lagi? BNBR mungkin gitu ya. Mari kita lihat. Nah,
Walaupun dia ya kayak 2 minggu terakhir mungkin ada lumayan likuiditasnya di bagian ini gitu ya. Tapi tidak mengubah secara prinsip bahwa saham ini tuh likuiditasnya jelek. Terus secara umum aja udah kelihatan gitu ya, no debat kayak begini. Oke, walaupun ya kadang ya tapi ada Kak beli di sini terus nanti hoki bisa di atas cuan bla bla. Tidak memungkiri kadang kita pasan gitu ya, pasan dapat momen yang tepat misalnya beli terus ditarik ke atas bisa. Aku nggak bilang itu nggak bisa, tapi kalau dijadikan kayak semacam metodologi trading itu amat sangat apa ya? Gimana sih? Kita kan bikin sebuah metodologi itu biar apa? Kita punya kemungkinan yang lebih besar untuk untung gitu ya. Kalau likuiditas ini kita ignore, tidak kita jadikan salah satu parameter, itu menurut saya sangat merugikan sekali. Kira-kira begitu ya. Nih, janda semakin di depan. Hai, Kak Janda. Ya, eh ini tuh ada yang marah-marah tuh. Tolong yang spam blok aja, egois banget. Ya, memang kalau netizen gitu ya. Semoga bersabar, teman-teman. Sabar-sabar. Oke? Dada ownernya aja nggak peduli ngapain dibeli nanti dadanya sakit. Ya, nanti dadanya sakit kok jantungan gimana kita? Ya, aduh. Saham ampas gue saham Zing. Nanti kita lihat Zingnya. Kepo-kepo saya. Dewa musuh bapakmu. Waduh, ngeri banget. Username ngeri banget. Musuh bapakmu Dewa menurut aku masih jelek Kak. Jadi cenderung apa masih cenderung melemah. Aku sih nggak tertarik sama Dewa ya. Harta Kak Fahri itu udah aku rekomen di channel ini. Ya aku pribadi masih pegang si Harta ini. Ya apa yang belum ikut channel biru. Jangan lupa di channel biru tuh dibaca masuknya dari profile TikTok aku. Ya ada linknya. Ini Harta mana? Nah, ini Harta nih rada-rada gitu ya, rada-rada kesel-kesel gimana gitu. Nih Harta aku masih punya, aku punyanya di 2.600-an di garis hitam ini. Ya, sekarang posisinya minus. Kalau yang mau beli menurut aku sekarang masih boleh. Ya, kalau belinya sekarang resikonya lebih kecil karena lebih dekat ke cut loss gitu ya daripada aku gitu misalnya. Tapi aku pribadi masih berprinsip masih menganggap si Harta ini harusnya bagus gitu ya. Ini cuma kayak ya penurunan biasa aja gitu biasa apa abis liburan gitu kan ya lihat market dan segala macam aku masih secara jangka menengah aku masih optimis sama si Harta ini oke. Ini kakaknya curhat nih saham ampasnya dia si Zing kepo. Nah kan sama kan pola-polanya kayak BNBR lihat tuh ya grafik-grafik apa candle-candlenya lihat kan nih banyak bolong-bolongnya kayak begini gitu ya jadi ya begitu jadi ini kayak apa ya kalau kita eh apa ya menghormati gitu ya maksudnya sangat menganggap penting likuiditas itu pasti trading kita cenderung boring dalam tanda kutip karena biasanya kita coba perhatiin deh kalau teman-teman bisa udah ngerti nih ya gitu udah rada ngerti nih oh kalau saham-saham yang grafiknya kayak begini nih namanya nggak liquid dan itu cenderung jelek untuk dibeli merugikan bla bla segala macam abis gitu nih teman-teman kalau di TikTok ini buat iseng aja gitu ya perhatiin kalau misalnya ada yang pom-pom saham apapun itu apa bukan siapa gimana aku haters enggak pokoknya lihat aja sahamnya kalau ada yang lagi promosi gitu kan saham ini nih lihat grafiknya gitu likuiditasnya bagus apa enggak jangan heran kalau nanti teman-teman menemukan bahwa banyak saham yang dipom-pom orang gitu ya terus nanti apa eh apa tadi dipom-pom orang nanti itu juga kebanyakan saham-saham grafiknya kayak begini itu ada alasannya gitu kan ya karena memang apa yang bikin mereka bergerak kan ya pom-pom kayak begitulah entah bagaimana kok apakah berkoordinasi atau enggak saya pribadi tidak tahu gitu ya tapi yang jelas saya sebagai apa mendang-mending gitu ya selalu menghindari saham-saham seperti ini mau heboh kayak apa juga saya cenderung tidak peduli terus terang aja ya apalagi nih, kadang ngiler lihat gorengan 30% sehari, betul. Ya, jadi itu memang, apa, Alesya, yang bikin, apa ya, yang bikin itu, orang bikin cacing-cacing naga-naga tuh gara-gara ngeliat begitu kan. Orang pasti asumsinya, kalau tiap hari gue bisa nemuin satu saham yang naik 30%, nanti 1 bulan duit gue jadi segini, gitu ya. Itu tuh mindsetnya tuh begitu, gitu ya. Jadi, maksud saya dulu waktu baru gitu ya, saya pikir trading itu begitu, ternyata begitu udah lama dan ya saya banyak belajar terus terang ya, terus menemukan gaya saya yang sekarang ini, trading itu sebenarnya lebih lebih santai gitu ya. Ya nggak tahu sih kalau bilang yang, "Oh kayak gitu pasti pasti hoak," nggak bisa, mungkin terlalu keras juga. Mungkin ada yang bisa, mungkin. Tapi saya pribadi tidak pernah menemukan teman yang gimana ya, bisa menjelaskan sebuah metodologi dengan apa sih, dengan lengkap dari
A to Z gitu ya, bagaimana menemukan saham yang kayak begitu dan aman dan kita bisa mengontrol resikonya itu yang penting sih gitu. Kalau cuma nemuin dan kadang naik juga, kadang di channel biru juga pernah kan kita 1 hari 3 kali arah gitu. Itu saya tuh nggak tahu kalau itu mau arah gitu ya. Saya cuma ngelihat konstruksinya bagus secara chart gitu ya. Kebetulan dikasih arah ya udah alhamdulillah. Jadi kalau saya melihat arah begitu, jadi saya tuh bukan arah hunter sama sekali boro-boro gitu ya. Kalau tahu juga saya nggak ngasih tau kamu buat saya aja arah hunternya gitu ya. Nah, jadi ceritanya begitu ya. Jadi ya nggak tahu kalau yang mungkin ada orang lain yang bisa konsisten kayak begitu, saya dikasih tahu juga, saya kepo juga gitu ya. Kira-kira begitu. Alhamdulillah akhirnya merasakan take profit juga Top Gunner semua 1 dan 2 ya bagus. Kemarin saya lumayan menutup mau Idul Fitri itu take profit emas. Jadi rada mending, ya walaupun lebih banyak cut loss-nya gitu ya. Maret kemarin kan saya banyak cut loss bersih-bersih bersih-bersih gorengan sama Konglo. Nah, itu ya. Jadi terus sekarang kita beralih ke energi sama basic material. Ya basic materialnya masih melempem, energinya ya belum cus gitu ya, tapi ya hijau-hijau tipis-tipis unyu gitulah ya. Oke oke oke. Nah, nih, apalagi? Supa dong Kak. Aduh, Supa ini udah berapa bulan sih Supa di market? Ya, tadi kan aku udah jelasin kan, aku tuh males sama saham-saham yang baru IPO gitu ya. Sebelum paling enggak 3 bulan gitu ya, biar ada 100 candle harian. Kira-kira begitu. Nah, ini si Supa nih, Supa nih. Jadi kapan dia? Oh, Desember, berarti Januari, Februari, Maret. Oh, ini udah 3 bulan ya, si Supa udah 3 bulan nih. Kalau dari grafiknya yang terbatas ini gitu ya, Supa ini cenderung ini Kak, cenderung sideway ya. Sideway-nya mungkin 900 sampai 1150 sekitar ini. Ya, kalau mau beli mungkin sekarang ini bisa beli Supa, stop loss-nya di 770 di sini, TP-nya di atas ini bisa. Tapi balik lagi saya cenderung yang menghindari saham-saham sideway kayak begini. Ya sideway BNI aja males apalagi sideway-nya Supa gitu kan ya logikanya. Oke oke. Jadi kalau saya pribadi, mungkin jawabannya gitu, kalau yang mau beli ya at your own risk gitu ya, dengan resiko kamu sendiri. Secara teknikal begitu, bisa beli harga sekarang, stop loss-nya 770, 780 sekitar itu nanti TP-nya di 1100-an. Ya, tapi kalau saya suruh beli itu pakai duit saya nggak mau. Kira-kira begitu jawabannya, oke? CDIA, Bu. Nah, ini dia. Saham yang bikin sakit kepala. Siap-siap Paramex, siap-siap Paramex. Nah, nih ya CDIA. Menurut aku CDIA ini belum ada titik balik yang menggembirakan gitu ya. Masih gitu-gitu gitu ya. Ini cenderung melemah Kak kalau menurut aku CDIA. Ya, aku pribadi masih berpendapat CDIA ini menuju 400 di sini. Ya, menutup gap yang di situ. Karena ini sama sekali tidak ada penghalang support atau apapun yang bisa menghalangi pergerakannya CDIA. Ya, jadi kalau saya lebih berprinsip ini kayaknya lebih ke 400, maksudnya menuju 400 turun lagi gitu ya. Masalah misalnya hari ini hijau, bla bla itu ya biasa, mekanisme market mah begitu ada aja hijaunya. Bukan berarti itu bagus buat dibeli walaupun dia hijau. Jadi kayak cuma kayak di sini gitu loh, stall doang. Stall tuh apa ya? Berhenti sebentar doang, mantul-mantul dikit terus habis gitu drop lagi ke bawah karena memang secara jangka menengah dia masih melemah. Kira-kira begitu. Kalau saya karena tipenya balik lagi saya nggak pernah beli pagi jual sore yang kayak gitu-gitu yang main cepet-cepet scalping dan bla bla segala macam. Jadi saya kalau setupnya grafiknya seperti ini, saya biasanya otomatis menghindari gitu ya karena secara jangka menengah, secara prinsip dia tetap cenderung melemah. Kira-kira begitu. Oke. Eh, ini apa nih? Kak Nova nih ngomong ke janda semakin di depan ada di order book katanya. Hmm, apa lagi nih? Ditunggu di YouTube Kak. Iya, nanti ini mungkin aku upload di YouTube juga ya. Channel live kita hari ini. Oke? Biar YouTubeku ada napasnya juga. Ya, Kak, kenapa IEP saham tidak muncul lagi saat open atau close di running track? Emang nongol ya di running track? Saya malah nggak tahu. Saya ternyata kalau di quotes itu kita lihat biasanya sih nongol. Kalau pagi-pagi nggak. Coba kalau lihat di quotes-nya, aku tidak terlalu apa? Oh nih di Stockpin nggak muncul katanya. Ya itu mungkin tiap-tiap ini berbeda kali ya, tiap-tiap software berbeda. Aku nggak bisa memastikan juga. Mungkin bisa nanya sama softwarenya. Maupun bukan nanya sama software, maksudnya nanya sama CS kantornya gitu ya, misalnya Stockbit atau RHB atau apa. Karena maksudnya biar bisa memberikan
jawaban yang exactly gitu, maksudnya berdasarkan setup itu gitu ya. Karena kan tiap ini kan beda-beda tiap software. Kira-kira begitu. Apalagi nih? Sen, CENT. Jam berapa sih? 17.40 ya? 7. CPRO under value, Kak. CENT. CPRO tuh jelek kalau nggak salah grafiknya. Nanti coba kita lihat. Sen ya, oke. Sen ini lebih kayak MDK sih, Kak, tipe grafiknya ya. Nih lihat. Bulanannya tuh ditahan MA60 di sini ya. Terus cenderung turun, ditahan MA20 di sini. Ini nih serba salah, Kak, kalau saham-saham kayak begini ya. Mau beli yang jelas dia belum menunjukkan tanda-tanda penguatan. Mungkin kalau ada di bulanan hijau begini gitu ya, dia lebih bagus untuk dibeli. Kira-kira begitu ya. Tapi itu pun nanti ada MA60-nya. Jadi kalau aku lebih milih beli kalau dia ada di atas MA60 supaya naiknya itu lebih ringan gitu ya, naik ke atasnya. Kalau aku sih kira-kira begitu untuk sen ini, ya. Karena kalau ditahan MA60 bulanan kayak begini, posisinya dekat sama MA20 itu percayalah padaku pergerakan hariannya juga nggak akan kemana-mana. Coba kita lihat grafiknya. Ini cenderung turun ya, karena MA20-nya nih di atas ini harusnya tadi. Kayak mana sih? Nih, di sini. Gitu ya, dia cenderung turun melemah gitu. Jadi memang ya sudah nggak menarik setupnya gitu ya. Memang harus wait and see aja si CENT ini. ISG udah reverse Kakak, apa nunggu besok ya? Kalau reject ya langsung turun. Kalau aku malah nggak nunggu besok Kak, aku nunggunya tadi seperti yang aku bilang di awal ya, kita udah bahas ISG sebenarnya tadi. Kalau bertahan kayak begini Kak, nih ini ada pola candle apa namanya, ntar aku carilah. Gitu. Kalau bertahan bisa Marubozu kayak begini, closing minggu ini, berarti sampai Jumat ya, besok sama lusa. Mungkin mungkin doang ya, mungkin doang. Akan tanda-tanda reversal. Entah reversalnya sampai mana, mungkin sampai ke MA 60 doang atau bisa misalnya ke 8.400, who knows gitu ya. Nah, nanti jadi kita lihat wait and see aja gitu ya untuk ISG-nya kira-kira begitu. Oke, ini ya eh, cukup menyenangkan. Ya saya pribadi cukup senang lah ya lihat hijau-hijau tuh senang gitu ya. Tapi bukan berarti kita kayak gegabah terus beli apa gitu ya, beli saham kayak akan ketinggalan, nggak perlu begitu. Santai aja, oke? Tadi apa nih? Oh, nih CPRO under value Kak. Coba kita lihat CPRO. Aku pribadi ini under value-nya ngitungnya gimana? Aku pribadi apa sudah lupa ngitung harga wajar gimana, nggak pernah lancar juga dari dulu gitu ya. Jadi nggak tahu secara perhitungan pembukuannya apakah itu beneran under value, saya nggak tahu terus terang aja ya. Tapi kalau secara teknikal menurutku CPRO ini tidak menarik ya. Ini dia likuiditasnya sering buluk kayak begini, ini nih sangat berbahaya saham-saham yang kayak begini. CPRO menurut kakak gimana? Ini lagi dibahas nih ya. Terus likuiditasnya rada-rada ada track record jelek gitu ya likuiditasnya walaupun dari November likuiditasnya cukup baik ya. Nah, kalau dari pergerakannya yang banyak buntutnya ya kecil-kecil kayak begini, ini tipenya yang kayak apa ugat-ugat nggak kemana-mana, tahu-tahu ditarik terus dibanting gitu ya. Ugat-ugat nggak kemana-mana, tahu-tahu turun gitu ya. Yang kayak begitu itu saya pribadi tidak terlalu suka pergerakan saham yang kayak begini karena bikin sakit perut dan bikin deg-degan. Oke, jadi kira-kira begitu. Terus secara tren, CPRO ini sebentar. Nah, ini kalau udah dibawa mingguannya udah di bawah MA60 kayak gini nih saya tuh tidak bersemangat, Kak. Ya, karena biasanya cenderung melemah. Paling kalau mau beli ya nunggu di 50 lah. Kalau di 50 enak. Zero risk, resikonya nol. Ya karena udah mentok gitu kan ya dengan asumsi dia nggak bakal turun di harga yang lebih rendah dari 50 dengan asumsi begitu tentu saja gitu ya. Ini dan nanggung lah di 56 kayak begini tunggu aja di 50 kalau beneran kekeh mau beli gitu ya. Saya pribadi tidak terlalu suka saham-saham kayak begini karena nih dia sering kalau ke 50 gini terus tidak ada transaksi apa-apa selama berbulan-bulan gitu ya. Oh, saya sakit perut sekali kalau masukin duit model sahamnya kayak begini. Kazi, makasih rosnya. Yang mau ngasih gift boleh. Ya, ceritanya sekali-kali aku minta gift, sekali-kali aku minta gift ya. Walaupun
Kadang tuh saya sering sering ikut ini nggak sih kalau misalnya yang kalau saya sering ikut bass bro tuh, yang main bass itu mas-mas yang main bass tuh terus apa makasih terusnya gitu ya terus apa kalau yang entertainer gitu sering dikasih gift gitu lucu ya. Aduh, emiten yang terbaik saat ini untuk reverse menurut analisa kakak apa walaupun kondisi geopolitik seperti ini kak. Rifki ya, it's Rifki. Kalau aku kak apa sekarang cenderung fokus ke energi sama basic material. Menurut aku itu yang align gitu ya sama eh align sama suasana geopolitik sekarang gitu. Untuk misalnya kayak kak boleh masuk sekarang nggak masuk masuk naon kak A? Ya, jadi menurut aku itu tadi energi sama basic material. Tentunya balik lagi oh beli saham ya tergantung ininya grafiknya ya. Kalau yang ada yang bagus nanti aku share di channel biru ini. Oke? Nah, itu tadi balik lagi ke energi dan basic material ya. Aku pribadi isinya EPDC sama Elsa, terus sama ya yang lain-lain ada. Nanti aku share di sini ya. Seperti biasa portofolio publik aku kan aku share di channel biru buat diupdate secara berkala gitu ya supaya sebenarnya tuh bukan buat pamer apa gimana cuma kayak ingin menunjukkan bahwa pengelolaan portofolio itu seperti itu. Karena seringkali newbie itu berpikir kalau trading tuh tentang stock pick gitu ya. Dan tentunya stock pick penting, saya nggak bilang stock pick nggak penting, tapi sebenarnya pengelolaan modal secara menyeluruh itu lebih jauh lebih penting dan sangat apa ya sangat krusial untuk menyelamatkan kita di market daripada sekadar misalnya stock pick atau apa yang arah hari ini gitu ya sebenarnya kamu tuh bisa kaya di market lama hidup di market nggak perlu nyari-nyari saham arah itu sangat-sangat mungkin nggak pernah lihat BCA arah kan tapi pernah nggak apa ada orang bilang BCA jelek gitu ya kira-kira ininya begitu saya nggak nyuruh beli BCA anyway ya banking lagi jelek tapi maksudnya supaya punya pemahaman yang lebih komprehensif aja gitu jadi aku berusaha mencontohkan karena dulu waktu aku newbie kan nggak ada orang yang kayak aku nggak tahu masa foto orang kan gimana itu kan privacy ya gitu ya kebanyakan orang cuma kayak sharing ya analisa bla bla segala macam walaupun belum kayak kayak sekarang banget gitu ya dulu masih apa lebih tertutup lah gitu loh tapi maksudnya dulu saya tuh merasa kayak yang apa gue doang yang fotonya kayak gini sering merah semua gitu ya atau sebenarnya itu dibagi berapa dan segala macam tuh dulu sangat clueless gitu ya jadi aku kayak berusaha memberikan sebuah wadah yang enak buat teman-teman lihat dan belajar di channel biru ini makanya aku harapannya nggak cuma buat kayak dicontoh tapi juga misalnya teman-teman kalau misalnya aku kasih rekomen ya apa dilihat grafiknya gitu ya garisnya kenapa garisnya di sini bla bla segala macem itu aku harap sih bisa dijadikan untuk kayak study case gitu ya di channel biru ini kira-kira begitu ya terus apa lagi oh iya terus kalau buat murid-murid yang udah ikut ini gitu ya teman-teman biasanya yang di channel biru ini mereka pada baca juga terus nanti kan biasanya kadang aku ngasih apa kode sahamnya gitu ya itu ide dari salah satu peserta gitu kan kak kalau malam atau ada ide kasih ide sahamnya tapi jangan dikasih dulu plannya biar nanti kita lihat dulu bisa nggak maksudnya saya melihat kenapa menurut Mbak Anggi ini bagus saya bisa nggak ngelihat saham itu bagus gitu jadi buat latihan yang itu menurut aku ide yang bagus gitu ya jadi sekarang aku terapin kayak gitu kalau malam aku sering ngasih kode saham gitu untuk dilihat nanti planningnya besok paginya kira-kira begitu ya jadi kalau misalnya teman-teman ikut apa kelas ini nanti kalau bikin plan, jangan heran kalau nanti mirip channel yang di sini. Karena udah banyak kejadian gitu ya, apa peserta ikut gitu kan bla bla dari awal sampai akhir materinya selesai, terus dia latihan bikin trading plan, terus lama-lama, "Kak, kok trading plan-nya mirip ya sama yang di sini?" Iya, kadang analisanya sama gitu ya, framework berpikirnya. Jadi kadang cuma kayak beda dikit, entry point-nya apa itu kan orang lah ya, seni gitu kan, masuknya nggak masalah. Tapi kadang ngeliat sahamnya itu bisa kayak sama gitu loh gitu. Jadi itu kadang padahal dia nggak nyontek dan saya tahu dari garisannya dia gitu kan, kalau misalnya ngasih di WA gitu ya ininya planningnya beliau ini teman-teman yang ikut ini dia nggak nyontek saya tahu dia nggak bermaksud nyontek tapi akhirnya pilihannya sama gitu itu kadang ya maksud saya senang berarti yang ikut kelas berarti maksud ngerti lah gitu maksudnya yang maksud maksud yang saya bikin dari materinya kira-kira begitu ya jadi kalau yang mau ikut ini kelasnya 3 bulan ada PR-nya gitu ya jadi harus rajin terus modalnya minimal 10 juta lebih banyak lebih baik karena udah buat yang serius-serius aja gitu ya kalau yang masih santai-santai nggak apa-apa belajar dari YouTube aku kayak live ini sering aku upload di YouTube juga gitu ya buat biar ada apa banyak yang request juga gitu ya kadang aku share di channel biru ini juga biar ya kalau yang ketinggalan atau misalnya lagi di jalan atau apa bisa lihat reviewnya kira-kira begitu ya jadi bisa ketik info ke DM TikTok nanti kita gosip di situ oke oke nah ini nih
CBRA. Ini SMA, aku kepo, SMA. Coba kita lihat. Ini pada hujan nggak di tempat kalian? Di Jakarta hujan loh. Kayak bleduk-bleduk gitu tadi. Aduh, udah nyaris ketiduran. Untung nggak ketiduran. Dibangunin bapak saya lebih tepatnya. Katanya mau live gitu kan. Aduh, begitu lah. Ya, oke. SMA ini cukup menarik ya. Mantul di MA 60 mingguan. Hmm, nih, kalau mau dijadiin plan boleh sini ya, pakai mingguan ya, pakai grafik mingguan. Ya ini percobaan terakhir sih kalau misalnya dibikin plan begini gitu ya, TP ke atas gini. Menarik juga sebentar. SMA nih apa sih ininya? Sektor apa? Tata SMA. Barang konsumen non primer, media hiburan. Oh, SCTV ya? SMA itu SCTV ya? Iya, bagi ya Allah. Kalau secara sektor ini belum cukup menarik sih ya SMA-nya. Jadi rada-rada. Kalau menurut aku mungkin untuk sekarang prioritaskan yang secara sektor bagus dulu Kak, gitu ya. Mungkin kayak Elsa gitu lebih menarik. Yang energi sama apa namanya sama basic material gitu. SMA nih masih rada-rada apa gimana gitu ya. Nanti deh saya melihat besok pagi gimana. Sebenarnya udah aku catat sih SMA ini salah satu yang menurut aku cukup menarik gitu ya sahamnya. Jadi ya apa, cuma ya gitu sektornya kayak nanti aku lihat lagi deh sektornya bagaimana. Kalau sudah tidak FOMO bersama apa bersama netizen. Karena kadang kalau ngelihat di live gini tuh teman-teman ikutan FOMO ke bawah-bawah kalian gitu kan yang gimana gimana gitu ini. Jadi kayak oh ini bagus. Nanti tuh pas sudah tidur saya berubah pikiran gitu ya. Itu sering terjadi. Oke? BSML gimana Kak? Udah direkomend di channel ini apa BSME BSML BSML ya. Aku juga beli BSML di 322 kayaknya kalau nggak salah. Ya, kira-kira di sini. Oke. Untuk Apex Kak bisa ke 270 Kak Anggi. Nova. Apex ini menurut aku lebih cenderung melemah Kak. Ya, tadi udah dibahas si Apex ini jadi dia eh sebentar. Ke 270 mah berat, Kak, ya. Karena dia ujung-ujungnya nih cenderung melemah gitu ya. Terakhir di sini. Terakhir aja ini ke 260. 270 tuh di atas ini menurutku sih masih berat. Ya, masih berat. Ya, aku pribadi lebih cenderung menghindari saham-saham kayak Apex ini gitu ya karena nih kalau dilihat setup bulanannya dia itu kayak kehalang nih. Dia tuh harganya tuh kejepit di MA 60 nih ya. MA 60 dan MA 20 di sini. Jadi pergerakannya tuh mondar-mandir di sini gitu ya. Itu agak apa ya? Kayak kayak kalau orang tuh pakai baju keketatan terus nggak bisa napas. Nah, kira-kira begitu kalau posisi harga tuh diapit 2 MA apalagi di bulanan kayak begini. Kalau cuma diapit di harian itu kadang masih bisa breaknya masih lebih gampang gitu kan ya namanya harian. Tapi kalau diapit di bulanan itu harus bener-bener di apa diperhatikan karena biasanya ya harganya juga kayak itu tadi kayak pakai baju keketatan nggak bisa napas gitu ya nggak bisa kemana-mana. Bufa buat scalping oke nggak? Kalau saya malah cenderung menghindari Bufa, Kak, untuk sekarang karena, dia kan mau right issue ya, saham-saham yang mau right issue begini berdasarkan, apa, pengalaman kemarin-kemarin gitu ya, cenderung menjadi bukan bermasalah sih ya, tapi jadi tidak menarik lah kira-kira begitu ya. Kayak misalnya kemarin itu PACK, habis right issue, nah dia jadi butut begini kan, malesin. Terus apalagi Inet habis right issue, nah, dia cenderung turun terus gitu ya, jadi tidak menarik pergerakan harganya. Nah, kira-kira kalau udah tahu sebuah saham mau right issue kayak begini sih lebih baik dijauhin aja kayak si Bufa ini ya. Jadi masih banyak kan saham di market gitu ya, nggak usah ngejar-ngejar Bufa. Terus kalau pertanyaannya bagus nggak buat scalping, sebenarnya jawaban paling jujur adalah tidak tahu karena saya nggak pernah scalping gitu ya. Dan aku kan bisa hold beberapa hari, minggu sampai beberapa bulan dan memang tidak pernah scalping. Nggak kuat jantungnya, kira-kira begitu. Oke, apa nih, kalau untuk ngejar AVG gimana tuh Kak? CDIA boleh kan nambah muatan? Kalau saya mungkin masuk ke averaging down gitu ya Kak Arif ya. Kalau saya pribadi Kak, itu tidak
menganjurkan averaging down. Karena saya nggak ngerti aja logikanya kenapa kita harus nambah muatan di sebuah saham yang posisinya salah. Nih karena kakak nyebutin CDIA, kita bahas CDIA-nya. Ini bagus buat mencontohkan gitu ya. Maksudnya bukan saya maha benar sih gitu ya, maha benar sama Allah gitu ya. Cuma maksudnya logika berpikir saya kenapa saya hampir tidak pernah averaging down gitu ya kira-kira. Nah ini si CDIA. Kan udah dilihat dia ini down dari ini kapan nih? Desember 2025 ya. Ini grafik mingguan anyway. Ya, jadi satu candle itu satu kotak gitu ya, segini ini satu minggu. Dia udah dari Desember turun terus ya. Menurut saya kan cenderung ke 400 gitu ya. Itu nggak ada yang jamin Kak kalau dia ngechat ke 400 terus dia naik itu nggak ada yang bilang nggak ada yang jamin dan saya nggak bilang begitu. Bisa aja habis dia ke 400 ya dia dronjong lagi ke bawah. Gitu kan sampai berapa suka-suka dia lah nggak tahu mau kemana gitu ya karena memang secara track record CDE ini kan saham baru gitu ya baru kapan ini baru Juli 2025 itu baru kemarin banget gitu ya baru mau 1 tahun di bursa gitu jadi banyak area yang belum yang tidak ada track recordnya gitu ya kayak sekarang kalau kita eh, averaging down di saham-saham seperti ini menurut saya ini buang-buang waktu buang-buang uang gitu ya untuk sesuatu yang tidak jelas kalau misalnya alasannya, tapi mau ngejar AVG Kak, biar AVG-nya lebih rendah. Sekarang saya tanya, kalau AVG-nya lebih rendah, terus gimana? Gitu ya. Misalnya Kakak beli di 1.200 lah misalnya. Terus sekarang 830 gitu ya. Terus Kakak mikir, ya udah deh di 800 saya beli lagi deh gitu. Kalau misalnya Kakak punya 1 juta di sini gitu ya dengan AVG 1250. Kalau mau beli lagi di 825, di 800 misalnya di sini. Ini kan tadi 1 juta ya. Ini harus masukin mungkin 2 juta hanya untuk menurunkan AVG ke 1.000. Coba dihitung pakai ChatGPT. Enggak, aku cuma ingin mendemonstrasikan bahwa ini kan udah kan berarti duit kita 3 juta di CDIA gitu ya. Nanti kalau turun lagi terus mau gimana? Mau turun lagi mau gimana gitu ya. Nanti di 400 beli lagi kan 400 hajar 10 juta misalnya gitu kan. Ini berarti Anda sudah masukin 14 juta di saham yang salah gitu kan kayak begini dan nggak ada yang jamin di 400 ini dia mantul kan nggak ada yang jamin balik lagi gitu ya itu aja turun lagi nih 10 juta Anda beli di 400 misalnya gitu ya. Terus turun ke berapa lah entah mungkin turun dari ke 750 mungkin AVG-nya kita gitu ya. Nah, terus mau diapain? Kalau dia turun lagi ke bawah mau gimana? Mau AVG lagi? Wah ya kalau saya sih ya uangnya terbatas gitu kan. Kalau saya lebih simpel pendekatannya gitu ya. Ngapain kita terus-terusan averaging jam kayak gini? Kalau saya tipenya misalnya beli udah gitu ya terus tahu stop lossnya di mana ya udah beli aja satu jebret saya udah tahu stop lossnya itu kalau kena udah saya stop loss jebret keluar kerugiannya maksimal saya udah tahu dari awal gitu ya udah lebih simpel duit saya balik gitu kan saya bisa move on ke saham yang lain daripada sibuk averaging down kayak begini gitu ya dan ini kalau dilakukan dengan ekstrim nih saya ceritain aja gitu ya ada orang curhat sama saya sahamnya CDIA begini di averaging down terus udah gitu nih Sultan guys duitnya banyak sumpah demi Allah duitnya banyak banget tentunya saya tidak bisa menyebutkannya, tapi M dan banyak M-nya anjir, bukan satu dua, banyak. Pokoknya ini sultan lah pokoknya. Senior dan sultan dan saya merasa terhormat sekali beliau mau cerita sama saya gitu ya. Tapi intinya adalah gitu ya. eh, yang averaging down tuh bukan beliaunya gitu. Jadi ada orang lain lah biasa bos kan nyuruh orang gitu ya. Jadi si orangnya ini averaging down terus modal dia tuh ketumpuk di saham kayak begini sampai sakit kepala gitu ya. Jadi tolong jangan asal averaging down gitu maksudnya. Itu juga alasan kenapa saya tidak pernah averaging down. Itu juga alasan kenapa kalau ikut kelas ini Anda nggak akan menemukan materi averaging down. Gitu nanti sih mau aku tambahin materi yang penjelasannya kayak tadi tapi lebih detail gitu ya. Aku bikin materi lebih jelas dengan perhitungan yang lebih spesifik nanti aku hitungin gitu ya untuk materi ini kenapa aku nggak pernah averaging down karena itu salah satu pertanyaan paling populer di kalangan semua yang ikut dan juga netizen aku tahu karena aku tahu semua orang kayak udah kayak pasti denger lah ya tentang averaging down gitu kan jadi kayak mungkin itu kayak sebuah materi yang harus aku masukin ke kelas aku ini gitu ya maksud untuk penjelasan secara detail kenapa aku tidak logika berpikir aku kenapa tidak menyarankan averaging down kira-kira begitu ya ya. Terima kasih sudah mendengarkan TED Talk saya ya. Lihat AVG Banjar apa dulu Kak? Karena setiap banyak punya tipikal masing-masing. Saya kan nggak pernah ngelihat AVG Bandar gitu ya. Jadi dan itu memang bisa kelihatan gitu bener. Paling kan cuma nebak-nebak kan. Maksudnya kayak XC apa katanya Bandar gitu kan. Apa
Anyway, menurut saya terlalu complicated lah tetap aja. Saya tuh sukanya yang simple gitu ya kalau trading, maksudnya efektif tapi simple gitu loh. Jadi saya tipenya daripada aduh pokoknya jangan cut loss, kalau saya mendingan cut loss selesai gitu ya. Toh pada saat cut loss itu tentunya kan dari awal sudah dihitung belinya berapa gitu ya. Jadi pada saat cut loss itu nggak bikin kere kasarannya gitu loh. Jadi kita udah tahu batas maksimal kerugian ketika terjadi cut loss tuh misalnya 1% dari total modal. Misalnya begitu gitu. Atau kita masukkan maksimal 10% dari modal kita ke satu saham. Jadi nanti sahamnya disebar gitu ya. Jadi udah dihitung dari awal gitu ya. Tentunya itu kayak ya plus minus lah ya kalau disebar kayak begitu. Kalau kalau TP juga nggak akan langsung kaya gitu ya. Karena tetap apa terbatas karena modal yang dimasukkan sedikit gitu ya. Kalau lebih fokus resiko per saham akan lebih besar. Jadi itu sebenarnya nggak ada kayak benar salah nih, yang benar harus kayak gue, yang lain payah gitu, enggak. Tapi harus ngerti konsekuensi masing-masing. Secara umum kalau kamu baru di market, aku lebih menyarankan disebar dulu sampai kamu menemukan metodologi yang kamu nyaman, sampai kamu apa detak jantungnya gitu ya, sport jantungnya udah lebih bisa beradaptasi di market bla bla. Nanti kalau kamu memang tipenya agresif, senangnya fokus, silakan aja nggak masalah. Tapi paling nggak jalan timik-timiknya pelan-pelannya itu disebar dulu lah gitu ya. Nanti sampai kamu menemukan mungkin pola yang lebih cocok buat kamu ya silakan gitu ya. Kalau aku pribadi pada akhirnya tidak pernah terlalu fokus sama saham tertentu kan. Dulu aku sempat dibagi tiga, tapi terus kalau kalau cut loss gitu sih ya shock gitu. Jadi ya akhirnya aku lebih cenderung kayak dibagi antara 5 sampai 10 tergantung total modal. Kira biasanya begitu. Ya. Apalagi nih, Wela belum juga listing udah ditanyain. Apa sih? Nanyain apa? Nanyain apa? Yang belum listing apa? Ini emang mau ada apa sih? Maksudnya mau ada IPO apa? Aku ini deh. Kak, Porto risk 5% udah bagus nggak Kak Anggi? 5% per maksudnya gimana nih? 5%-nya Kak Nova? Maksudnya kalau kamu cut loss hilang 5% dari total modal gitu. Kalau saya sih kebanyakan Kak. Ya karena ngitungnya gini, ngitungnya apa? Bukan bukan taunya kebanyakan gitu ya maksudnya. Asumsinya begini, kalau kamu misalnya di market dan ini terjadi gitu kan, misalnya stop loss 10 kali in a row tuh stop loss terus gitu loh, 10 kali berturut-turut. Contohnya waktu market jatuh kemarin MSCI, saya stop loss 6 kali berturut-turut dalam 3 hari. Jebret, 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 jebret gitu kan. Itu apa survive nggak? Kamu masih hidup nggak? Maksud bukan masih hidup orangnya sih, masih hidup masih cuma maksudnya masih waras nggak gitu ya maksudnya. Bayangin kalau 5% kita kena 10 kali cut loss gitu ya, jebret, 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 tahu udah minus 50% dari total modal. Kalau saya itu kebanyakan. Tapi kalau resikonya misalnya per transaksi kalau terjadi cut loss itu 1% dari total modal, 10 kali cut loss itu baru 10%. Kita masih nyawanya masih panjang gitu ya untuk mikirin balikin si 10% ini dan tentunya nyari cuan yang lebih dari biar lebih kan modal kita numbuh gitu kan duitnya. Kira-kira begitu. Ya kalau buat aku sih kebanyakan Kak 5%. Tentunya saya tahu ada yang kayak gitu, ada yang 10% ada, yang 10% ada gitu ya yang kayak begitu. Cuma balik lagi itu kaitannya dengan winning rate teman-teman gitu ya, winning rate-nya berapa. Gitu. Kalau aku pribadi winning rate-nya itu nggak tinggi, winning rate-nya itu cuma 60% gitu ya. Antara 55 sampai 65 antara itu. Gitu. Jadi karena aku udah tahu winning rate-nya segitu, makanya aku nggak bisa satu transaksi mempertaruhkan terlalu banyak. Karena tetap harus ngasih space yang 40% itu akan terjadi. Kira-kira begitu. Tentunya ada lagi ngecek apa ya ini? Banyak bahas angka dan untung rugi. Ini ngecek ini tadi. Aduh, punten Kak Anggi, saya tadi bantu jawab pertanyaan dari Kak SHR mengenai Bano. Oh, oke oke bantu bahas orang lain. Terima kasih Kak misi kemanusiaan ya. Aku tuh seneng kalau ini pada sekarang pada sering ini ya balesin temennya gitu ya di komen tuh aku ini jadi maksudnya biar komunitas kita sehat lah, kita saling berbagi gitu kan ya. Ikut IPO baru Min. IPO naon? Udah dibilang saya mah jarang ikut IPO. Ya bukan jarang ya, hampir nggak pernah. Saya terakhir ikut IPO tuh apa ya? DUCK. Itu tahun kapan? Saya masih di Mirai, mungkin 2017, enggak. Pokoknya udah lama banget ya, bukan 2017, mungkin sebelum Covid, pokoknya udah lama banget pokoknya saya nggak ikut IPO ya. Karena tuh males kadang ikut IPO tuh ribet, terus udah gitu juga dapatnya nggak banyak gitu kan, paling cuma berapa ratus ribu gitu ya, tapi kayak kepikiran lama gitu, aku males aja teknisnya gitu ya. Kira-kira begitu. Ya sudah jam 6 teman-teman, terima kasih sudah yeay kita sudah mulai beraktivitas lagi ya walaupun otak masih rada-rada ngantuk. Mungkin besok sudah lebih seger gitu ya. Sudah terbawa aura bekerja lah ya, jangan jangan aura liburan terus ya. Jangan lupa yang mau belajar technical analysis bisa ke sini.
Ini kelasnya buat yang udah serius 3 bulan ada PR-nya, terus pakai video, terus buat yang nggak seneng nongkrongin grafik atau apa broker summary bla bla segala macem gitu ya, bisa belajar ini khusus chart. Nggak ngajarin scalping, nggak ngajarin laporan keuangan, terus pokoknya cuma belajar chart doang dan money management. Kira-kira begitu ya. Modalnya minimal buat teman-teman yang modalnya minimal 10 juta lebih banyak lebih baik ya. Terima kasih. Bisa DM aku ke TikTok di sini. Dan kalau yang belum ikut, hai ada 43 orang yang add aku gitu ya, follow aku. Makasih udah add. Makasih udah follow. Jangan lupa ikut ini ke channel biru karena nanti kalau ada apa rekomen terus ada meme error. Aku sering sharing kemarin meme apa Trump sholat ini ya sholat lagi sholat sama Simping dan siapa itu Putin lagi pada sholat jamaah biar 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 rukun ya jadi sering ada meme error gitu ya tapi ya enggak sih intinya ini rekomendasi aku sama eh apa profile apa namanya tuh kan otak liburan portofolio portofolio publik aku ya intinya apa biar bisa mengikuti aja sih gitu ya kira-kira begitu thank you semuanya udah datang gitu ya udah maghrib ya sekarang maghrib giliran nggak puasa maghribnya cepat 6:05 ya. Ditunggu DM-nya buat yang mau ikut kelas ya. Bye-bye. See you tomorrow.